Shalom Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Adik-adik sudah rindu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Walaupun kita hanya tatap muka ya Kak ya. Iya, harus sudah siap ya Kak. Ya benar sekali Kak Melinda. Untuk ibadah pada hari ini, Kakak Melinda nggak sendirian loh. Kak Melinda ditemani oleh Karisma Boru Panjaitan. Shalom adik-adik semua. Dan pemusik hari ini dibawakan oleh Bang Aan Sihombing. Dan pengkhotbah hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Mejon Pakpahan. Kak, ya Kak. Sebelum kita memulai ibadah, apa yang harus dipersiapkan oleh adik-adik kita Kak di rumah? Sebelum memulai ibadah pada hari ini dipersiapkan yang pertama itu pakaian harus rapi dan bersih Kak. Yang kedua dipersiapkan Alkitabnya jangan lupa. Ya. Yang ketiga adik-adik yang harus diingat nih harus sukacita dan semangat pastinya. Ya. Dan yang terakhir dipersiapkan juga persembahannya. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Pejuang. Tuhan Yesus berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan, dan Tuhan juga berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Bapa di surga, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karisma tahu nggak? Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga dan kita memperoleh kemenangan. Ya benar sekali Kak, kita perlu juru selamat untuk kemenangan. Iya, kita memperoleh kemenangan ya Kak. Iya. Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke bumi untuk menolong kita adik-adik. Ya betul sekali Kak Melinda. Seperti lagu yang akan kita bawakan nih, Ku menang, ku menang. Kita angkat pujian ya adik-adik. Boleh bangkit berdiri. Pakai gerakannya jangan lupa. Sini yang mana Kak? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengar hukum Taurat ya Kak. Oke, sekarang hukum Taurat, Kakak tahu nggak? Hukum Taurat hari ini. Tahu sekali Kak. Apa Kak? Hukum Taurat yang Ke-8. ke-8 ya Kak. Tahu nggak isinya Kak? Tahu Kak. Apa Kak? Jangan engkau mencuri. Mencuri. Oke adik-adik di rumah tahu nggak isi hukum Taurat yang ke-8? Tahu lah ya Kak, jangan engkau mencuri. Coba kita ucapkan bersama-sama. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Adik-adik, mari lipat tangannya. Kita berdoa agar Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karisma, Ya Kak Melinda. kan tadi kita sudah bahas bahwa tuh Roh Kudus hadir di bumi ya Kak. Iya. Berarti Roh Kudus juga ada di dalam hati kita Kak. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita berarti kita harus semangat. Sukacita juga Kak. Bersukacita juga Ya. pastinya. Nah, seperti lagu pada hari ini adik-adik, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat ya. Gerakannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik yang terkasih, kita mohon ampun kepada Tuhan segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Kita lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita buka telinga kita, dan jangan lupa kita harus buka hati kita juga ya Kak. Oke Bang, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Pasti kita sehat-sehat penuh dengan berkat Tuhan. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, tolong dipersiapkan Alkitabnya. Sudah dibuka, kita buka firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 mulai dari ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai dari 14 sampai 18. Oke, adik-adik sekolah minggu, Pak Pendeta akan membaca ya, ikuti di rumah ya pembacaannya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan buat kita adik-adik sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum Tuhan Yesus naik, kemana Tuhan Yesus naik adik-adik sekolah minggu? Iya, ke surga. Ya, sudah kita rayakan itu ya, bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat buat orang-orang yang dikasihinya, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, pintar. Ya, sebelum Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan roh penolong, yaitu roh kudus. Nah, itu adik-adik sekolah minggu. Inilah hari ini Minggu Pentakosta, datangnya turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah murid-murid Yesus. Ya, ke tengah-tengah murid-murid Yesus, yang mana Tuhan Yesus berpesan, sebelum rohku kucurahkan kepada kamu, jangan pergi dulu. Mereka tinggal di Yerusalem. Iya, di Yerusalem adik-adikku. Baru disitulah mereka bersekutu, disitulah mereka berdoa, disitulah mereka bernyanyi. Ketika Roh Tuhan datang, Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, dicurahkan oleh Tuhan Allah. Dikatakan dalam perikop kita sebelum nats ini, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin. Nah, itu adik-adik, datang tiupan angin, suaranya kencang, serat gitu. Ya, mungkin orang-orang yang mengikut Yesus dan murid-muridnya yang ada di situ 120 orang mungkin ketakutan. Tetapi juga dalam hal itu curahan Roh Kudus itu dikatakan juga dalam firman-Nya bahwa mereka juga melihat, yaitu lidah-lidah api, yaitu ayat 3 seperti ini adik-adikku sekolah minggu. Iya, ada lidah-lidah api di atas murid-murid dan juga orang-orang yang percaya yang menunggu kedatangan curahan Roh Kudus. Nah, itu adik-adik, lihat ini ada lidah-lidah apinya di atas kepala mereka. Seperti itu, mereka dicurahi oleh Roh Kudus.
Dan di sanalah mereka berkata-kata tentang Roh Kudus itu, tentang pemberitaan tentang Yesus Kristus. Oh, di sana adik-adik, sesudah mereka dicurahi oleh Roh Kudus, tahu di sana banyak bahasa. Ada di sana bahasa Partia, ada Media, ada Elam, ada Yudea, ada Kapadosia, ada Mesopotamia, ada Pontus, ada Asia, ada Pamfilia, ada Mesir, ada Libya, ada Kreta, dan juga ada Arab, adik-adik. Namun di antara mereka tercengang, mereka tercengang adik-adik. Mereka bisa saling mengerti tentang bahasa roh itu. Mereka mengerti. Itulah yang dikhotbahkan oleh Petrus di sini adik-adik. Bahwa kepada orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem itu, supaya mengetahui bahwa curahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan. Dinubuatkan siapa tadi? Sudah diberitakan. Diberitakan siapa tadi adik-adik? Yoel, iya. Yoel tadi sudah memberitakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yaitu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas siapa? Semua manusia adik-adik sekolah minggu. Dikatakan di sana baik laki-laki, baik perempuan, baik teruna-teruna, baik itu hamba-hamba, semua adik-adikku menerima curahan roh. Jadi bagaimana anak sekolah minggu? Apakah menerima curahan Roh Kudus Pak Pendeta? Iya adik-adik, dikatakan di sana anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, semua menerima curahan Roh Kudus. Iya, kita juga rupanya adik-adik. Kita menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan Allah. Ya, hebat ya adik-adik. Walaupun berbeda-beda, baik yang muda, baik yang tua, baik hamba, baik kaya, semuanya menerima Roh Kudus. Jadi kita anak-anak sekolah minggu sudah dicurahi, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana adik-adik? Seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya pada saat ini. Marilah kita hidup. Dituntun apa? Dituntun apa adik-adik sekolah minggu? Dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah kita anak-anak sekolah minggu memberikan sesuatu yang terbaik. Karena apa? Roh Kudus itu apa artinya? Menuntun kita didik. Menuntun kita melakukan yang baik. Membimbing kita melakukan yang baik. Oh itu. Menuntun kita ke jalan yang apa? Yang benar, bagus. Itu anak-anak sekolah minggu. Iya, menuntun kita ke jalan yang benar, menjauhkan kita dari dosa. Tetapi melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan Allah. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah adik. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan nama Tuhan. Nah ini anak-anak sekolah minggu semua bersemangat memuliakan nama Tuhan. Iya, memuliakan nama Tuhan. Semua bergandeng tangan, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, bernyanyi, bersorak, memuji nama Tuhan. Seperti ini adik-adikku. Walaupun kita masih di rumah, pasti semangat ya, memuji nama Tuhan ya. Pasti seperti ini adik-adik. Semua bersuka cita, semua bernyanyi, semua mengeluarkan suaranya memuliakan nama Tuhan. Siapa tadi bernyanyi mengikuti kakak-kakak guru sekolah minggu? Siapa tunjuk tangan? Siapa tidak mengikuti kakak-kakak guru sekolah minggu? Oh, pintar-pintar semua mengikuti, bernyanyi, melompat-lompat, memuliakan nama Tuhan.
Itu adik-adik, bersahabat, bernyanyi, sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh itu, mari kita bernyanyi. Ada suara kita diberikan Tuhan yang merdu ya. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita mengucapkan kata kotor. Jangan kita mengucapkan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi adik-adik sekolah minggu menjadi, kalau kita menjadi tiruan, baik dalam perkataan, ya, baik dalam perbuatan, saling mengasihi. Jadi yang berikutnya tahu adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita ini kalau sudah dicurahi oleh Roh Kudus, kalau kita sudah ditinggali oleh Roh Kudus, ini sama-sama memuji nama Tuhan, sama-sama memuliakan nama Tuhan, bersama membaca firman-Nya. Oh itu adik-adik, semua berlipat tangan, semua membacakan firman Tuhan-Nya, dan mereka bersuka cita membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah pegangan hidup anak sekolah minggu. Itu pegangan hidup kita, supaya kita semakin bersuka cita di dalam nama siapa? Nama Yesus. Supaya kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu. Itu tadi yang dikatakan oleh firman-Nya buat kita di sini, supaya kita mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, mau membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita dari sekolah minggu. Itulah luar biasanya kalau kita sudah dicurahi oleh Roh Tuhan, kalau kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, kita akan berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saluran kasih. Bagaimana saluran kasih? Saling bersahabat, mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan ada mengucapkan kata-kata kotor atau dosa, tetapi anak sekolah minggu menjadi tiruan dalam kehidupannya. Mari kita bersuka cita, anak-anakku sekolah minggu, karena Roh Tuhan sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan di sana Dia menuntun kita, anak-anak sekolah minggu. Apakah kita mau menerima curahan Roh Kudus itu? Apakah mau kita dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus itu, supaya kita menyanyikan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan dan membaca firman Tuhan? Yang pasti kita anak sekolah minggu mau, karena kita sudah hidup di dalam Roh Tuhan. Kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu buat kami anak-anak sekolah minggu pada minggu Pentakosta ini. Kami telah menerima curahan Roh Tuhan dan mampukan kami berkata-kata yang baik, yang jujur, dan mau kami memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya. Buat adik-adik kami yang berulang tahun, Kau berikan kesehatan, panjang umur, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga orang tua kami yang membesarkan kami, yang membimbing kami, yang mengajari kami. Berkati juga Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia dalam membimbing kami di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Pejuang ini. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. 1. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Pentakosta dengan tema cerita Roh Kudus dicurahkan. Terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. 2. Pengkhotbah kita hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Majon Pak Pahan. Dan yang ketiga, untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun, pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya Trier Sitorus, Mesya Borusi Tompul, William Tampu Bolon, Teresia Boru Pasaribu, Vanilla Boru Simatupang, Tio Boru Simanjuntak, Tabita Boru Sinaga, Evan Bako, Hari Lukas Simanjuntak. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita masuk aktivitas sekolah minggu. Karisma, sudah lihat belum hasil aktivitas sekolah minggu di minggu lalu? Sudah Kak, bagus-bagus sekali dan mereka kreatif sekali Kak. Benar sekali Kak, semua bagus-bagus dan kreatif. Yuk kita lihat. Ini dia. Adik-adik, mau tahu nggak untuk kelas kecil aktivitasnya? Untuk kelas kecil aktivitasnya adalah menggambar dan mewarnai lidah api. Contohnya seperti ini nih. Ya, nih gambarnya ini. nih. Seperti ini adik-adik ya, lidah apinya yang ini ya. Ada juga tampilannya di layar kaca. Iya. Itu kelas kecil ya Kak. Sekarang untuk kelas besar. Coba lihat.
Ini apa? Ini apa Kak? Holy Spirit dan lidah api ya Kak ya. Ini mahkota Kak. Ya. Tulisannya Holy Spirit, ada gambar lidah apinya. Caranya gimana? Nah, adik-adik dipersiapkan nih seperti ini. Nih, boleh dari kertas ataupun kardus. Pokoknya sekreatif adik-adik. Nah, kalau kakak sih sebenarnya kira-kira 60 cm panjangnya, kurang lebih 60 cm. Coba ukurannya sesuai dengan kepala adik-adik ya. Terus nih, jika sudah bisa juga adik-adik tempelkan juga dengan karton lagi. Boleh juga itu ya, nggak harus. Lalu adik-adik jangan lupa juga gambar lidah apinya. Nih seperti ini ya. Dan jangan lupa juga ada tulisan Holy Spirit. Holy Spirit artinya apa sih Kak? Roh Kudus Kak. Iya, Roh Kudus ya. Oke, ditunggu aktivitasnya adik-adik. Harus kreatif ya. Oke? Dan ditunggu minggu ini ya Kak ya. Iya, benar sekali Kak. Harus tepat waktu juga ya, nggak boleh telat. Oke ya Kak. Jangan lupa sudah selesai aktivitasnya boleh kirim ke grup kelasnya masing-masing dan boleh juga share ke sosmed Sekolah Minggu HKBP Pejuang, Facebook dan Instagram HKBP Pejuang. Ditunggu aktivitasnya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tidak terasa ya Kak? Iya Kak Melin, nggak terasa ya ibadah kita udah mau selesai ya. Tapi kita harus tetap semangat ya Kak untuk Iya, melanjutkan aktivitas selanjutnya. Betul Kak Melinda. Iya. Semangat tetap ya Kak ya. Boleh adik-adik dipersiapkan juga persembahannya, dikirim ke gereja ya Kak. Ya ke gereja melalui orang Ke tua. rekening HKBP Pejuang, atau bisa juga minta tolong mama atau papanya kirim ke HKBP Pejuang, kirim ke gereja. Lalu pakai amplop, jangan lupa adik-adik tulis di situ anak sekolah minggu HKBP Pejuang. Kalau bisa juga scan QRIS yang tertera di laptop atau HP kalian. Oke, sekarang kita angkat pujian Kak untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, yaitu Allah hadir bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata, kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Pendeta, Parhalado, dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.